Selamat pagi, puji Tuhan. Kita jumpa lagi di hari Senin, bulan Mei 2024. Apa kabar seluruh jemaat? Baik, puji Tuhan ya. Pagi ini saya ingin membaca Kisah Rasul pasalnya yang pertama terkait dengan hari-hari penantian Roh Kudus bagi seluruh jemaat, khusus bagi umat kita ya. Tapi secara umum bagi aliran Pentakosta, di mana Gereja Bethel Indonesia juga masuk dalam aliran itu. Gereja Bethel Indonesia mempunyai teologi tentang imannya, yaitu Pentecostal Theology. Pentakosta Teologi. Ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang baptisan Roh Kudus itu sulit atau tidak ya. Nah sekarang kita coba baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Maaf. Di sana dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, Tuhan Allah kita, Yahweh Yesus Kristus, juga Roh Kudus adalah pribadi yang punya tujuan. Dalam pembacaan kita pada hari ini, kita lihat tentang tujuan baptisan Roh Kudus ya, karena kita sudah melihat tulisan Lukas. Yohanes membaptis dengan air, tetapi Bapa di sorga membaptis dengan Roh Kudus. Membaptis itu sendiri artinya apa ya? Dicelupkan, dilingkupi, dikuasai ya. Baptisan air sebagai bukti seseorang sudah bertobat, baptis air. Sekarang bukti seseorang penuh Roh Kudus apa? Teologi Pentakosta itu mengakui adalah ada initial evidence, yaitu bukti nyata dengan berbahasa lidah. Saya pakai istilah berbahasa lidah ya, speaking tongue, bahasa lidah. Namun yang paling urgen, paling penting sebetulnya difahami adalah apa sih tujuannya Roh Kudus diberikan? Apa sih tujuannya baptisan Roh Kudus? Dari pembacaan kita itu jelas ya, tujuannya adalah tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa. Dunamos itu bisa diterjemahkan dengan tenaga ya. Tenaga dalam ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya dalam Lukas pasal 9 ya. Yesus memperlengkapi murid-muridnya dengan tenaga dan kuasa. Tenaga itu dipakai kata ya dunamos, dan kata kuasa adalah exousia. Dunamos itu adalah power,
dan exousia itu adalah otoritas, ya. Jadi tujuannya Roh Kudus diberikan apa? Kamu diberikan wewenang, itu nomor 1. Nomor 2, kamu diberikan dinamit, kuasa untuk menjadi saksi. Menjadi saksi itu apa? Menceritakan, menjelaskan apa yang kamu lihat, apa yang kamu alami, apa yang kamu nikmati. Itu kan menjadi saksi. Siapa itu Yesus Kristus? Yesus yang sudah datang, mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit pada yang ketiga, menampakkan diri selama 40 hari, kemudian naik ke surga dan akan datang lagi. Dibutuhkan kuasa, dibutuhkan power, dibutuhkan otoritas untuk menyampaikan ini kepada setiap orang, dimulai dari lingkungan yang dekat dengan kita, Yerusalem, kemudian lebih jauh melebar lagi Yudea, lebih jauh lagi Samaria, lebih jauh lagi ujung bumi. Jadi tujuannya Roh Kudus itu diberikan adalah supaya kita menjadi saksi. Apa tadi saksi? Menjelaskan, menyampaikan, menerangkan apa yang kita alami dan apa yang kita lihat. Tentunya saja yang dimaksud di sini adalah apa yang kita alami hasil dari encounter kita, pertemuan kita dengan Tuhan, kan itu. Jadi menjelaskan Kristus pada orang lain, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi saksi. Kiranya Tuhan berkati kita dan kita menjadi saksi oleh kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Tuhan Yesus terus membimbing kita menyaksikan apa yang kita rasakan, kita alami, kita lihat. Siapa Yesus? Bagi saya, Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Dia sudah naik ke surga dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Haleluya. Amin. 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 Ya.